Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiarkan dakwah dengan cinta. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami Bidang Opini dan Syiar, yang mana di segmen Suara Opsi kali ini kita akan menggali lebih dalam nih terkait dengan Lembaga Dakwah Kampus LDK Nurul Kata. Sebelum kalian lanjut nonton di episode kedua ini, alangkah baiknya kalian tonton dulu nih episode pertama dulu, karena episode pertama dan episode kedua itu saling berkaitan terkait dengan Lembaga Dakwah Kampus LDK Nurul Kata. Kira-kira siapa ya yang akan kita wawancarai terkait tema kita hari ini? Yang pastinya sih yang akan kita wawancarai ini adalah orang-orang penting di LDK Nurul Kata. Mau tahu kelanjutannya bagaimana? Yuk ikutin! Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, jadi ulun di sini Kak mau mewawancarai Pian terkait dengan Suara Opsi. Nah, sebelumnya bolehkah perkenalkan diri Pian dulu? Boleh. Perkenalkan, nama ulun Septiana. Alhamdulillah tahun ini jabatan ulun di LDK Nurul Kata sebagai bendahara umum. Jadilah Pak, ulun tuh mau bertanya, apakah LDK ini terus melakukan inovasi terkait dengan menarik partisipasi mahasiswa ataupun dari masyarakat luar? Kalau yang ada, kira-kira bagaimana Kak contohnya? Untuk LDK Nurul Kata ini sendiri, ulun rasa sampai saat ini LDK ini terus berinovasi dan selalu berinovasi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, bukan hanya dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah tapi juga dari fakultas lain dan bahkan masyarakat sendiri. Contoh nyatanya, kita di LDK Nurul Kata ini punya rutinan yang namanya Majelis Sholawat Nurul Kata. Nah, yang mana di dalam Majelis Sholawat ini kita biasanya membaca Maulid Habsyi, kemudian ada Maulid Yaul Ami, dan yang mana di dalam maulid itu biasanya selalu dihadiri dari mahasiswa fakultas lain, dari fakultas FEBI, Usuluddin, kemudian dari fakultas syariah, dan bahkan dari mahasiswa masyarakat secara umum. Bahkan waktu kita mengadakan haul, ada dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang dari luar untuk berpartisipasi di acara kita juga. Nah, untuk mewarnai kajian Majelis Sholawat ini tadi, selain daripada Maulid Habsyi, kita juga ada pembacaan kitab, yang mana di dalamnya itu biasanya untuk penanaman akhlak, kemudian pembiasaan karakter. Mungkin itu yang selalu kita gaungkan di LDK Nurul Kata ini, yang mana akan meningkatkan semangat dan partisipasi orang-orang untuk ikut andil dalam hal keagamaan, dakwah, dan yang lain-lain. Mungkin Masya Allah Kak, ternyata LDK ini terus berinovasi dalam hal memikat partisipasi, baik itu dari mahasiswa ataupun dari masyarakat luar. Contohnya adalah dari Majelis Sholawat. Nah, itu di Majelis Sholawat itu membaca kayak Maulid Habsyi, Maulid Yaul Ami, terus ada juga haul-haul seperti haul Syekh Saman ataupun dan lain-lain. Terima kasih Kak atas ilmunya dan informasinya. Semoga menjadi manfaat bagi kami semua. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Jadi Kak, kami dari Bidang Opini dan Syiar ingin mewawancarai Pian. Bolehkah Tuan kami mewawancarai Pian? Boleh? Sebelumnya bolehkah Pian perkenalkan diri Pian dulu? Ya, boleh. Ya, perkenalkan, nama ulun Nurlaili Zatin. Alhamdulillah di LDK Nurul Kata pada periode kali ini diamanai sebagai sekretaris umum. Insya Allah. Kami ingin menanyakan terkait dengan LDK Nurul Kata. Menurut Pian, bagaimana sih cara LDK Nurul Kata ini membangun dan menguatkan karakter ukhuwah Islamiyahnya? Ya, pertanyaan tadi itu terkait bagaimana cara membangun dan menguatkan ukhuwah Islamiyah di LDK Nurul Kata ini. Nah, di LDK Nurul Kata ini biasanya kami menerapkan yang namanya 3 ketika bertemu, yaitu senyum, salam, dan sapa. Jadi jika ikhwan dengan ikhwan bertemu, akhwat dengan akhwat bertemu, biasanya saling bertekuk sapa dan mengucapkan salam. Contohnya, dan juga saling bersalaman seperti ini. Assalamualaikum. Iya, seperti itu. Itu salah satu di mana
LDK Nurul Fatah dalam menguatkan atau membangun ukhuwah persaudaraannya di lingkungan kampus ataupun di luar kampus. Terus selain itu ada lagi LDK Nurul Fatah juga caranya dalam menguatkan ukhuwah tadi, ada beberapa proker-proker di LDK Nurul Fatah ini juga dalam untuk menjalin silaturahmi tadi, seperti pelatihan-pelatihan yang diadakan setiap minggunya, dan juga ada namanya majelis sholawat. Nah, di mana di situ dari setiap pengurus LDK Nurul Fatah dan anggota-anggotanya bisa saling bertemu, bertegur sapa. Disitulah adanya penguatan dan membangun karakter ukhuwah Islamiyah tersebut. Masya Allah Kak, ternyata LDK Nurul Fatah ini selalu berusaha dan selalu membantu dalam menguatkan karakter ukhuwah Islamiyah, baik itu anggota ataupun bagi mereka yang sudah menjadi alumni. Contohnya itu seperti majelis sholawat, terus ada pelatihan-pelatihan, dan juga 3S tadi Kala, senyum, salam, sapa. Terima kasih Kala atas informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk kami Suara Opsi. Kami duluan Kak. Salam. Jadi Kak, kami dari bidang optik dan syiar izin mau mewawancarai kalian terkait dengan mengenal lebih dalam tentang LDK Nurul Fatah. Apakah dia bersedia Kak? Belum bersedia. Jadi Lun izin menanyakan pertanyaannya, yaitu menurut Sian kenapa sih alasan mahasiswa itu disarankan untuk masuk LDK Nurul Fatah ini? Kira-kira apa alasannya? Nah, mungkin kita sedikit berbagi pengalaman mengapa disarankan untuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu mengikuti LDK Nurul Fatah. Seperti yang kita tahu bahwa LDK Nurul Fatah itu lembaga dakwah kampus Nurul Fatah, yang mana di sini LDK itu di bawah lingkup naungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan sebelumnya bernama LSO, yang mana lembaga semi otonom, tetapi karena beriringan semakin tahun itu berubah menjadi namanya LDK Nurul Fatah. Nah, kemudian untuk mengikuti LDK tersebut kan kita tahu nih bahwa LDK itu namanya lembaga dakwah kampus, artinya itu kan artinya bersifat pembinaan, yang mana salah satu usaha kita untuk mempertahankan dan melestarikan serta menyempurnakan umat manusia itu baik dari segi materinya, baik ilmu agamanya, ilmu akidahnya, syariatnya, dan lainnya, supaya tetap mengikuti ajaran kepada Allah dan berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan juga untuk menjalani syariat kepada manusia lainnya seperti bermuamalah, dan juga adanya ilmu-ilmu tersebut itu menjadikan kita tidak hanya sekadar hidup di dunia secara bahagia, tetapi bahagia juga di akhirat kelak. Nah, kemudian dakwah tadi kan itu nama lainnya ada tabligh, yang mana balagha yubalighu tablighan, yang artinya menyampaikan. Jadi penyampaian di sini maksudnya menyampaikan ajaran Allah dan Rasul, yang mana pastinya kita itu perlu guru untuk menyampaikan sesuatu ilmu, dan juga kalaunya tanpa guru kan kita kada tahu bahwa ilmu itu apakah benar dan salah kayak gitu. Bahkan pentingnya kita untuk menyebarluaskan LDK ini mungkin salah satunya di zaman sekarang ini kan istilahnya nih gitu, dengan mengenai ilmu agama mungkin sekedar tahu aja tetapi kurang dalam mengamalkan. Pernah juga ulun membaca dari salah satu quotes-nya dari Imam Ghazali bahwa di situ ilmu tanpa amal adalah kegilaan, tetapi amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Artinya di situ kita perlu juga untuk bertemu, beramal, dan juga ikhlas dalam menjalani apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Nah, bahkan ada juga dalam hadis Nabi, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi kita di sini bukan sekadar menyampaikan aja, tetapi kita perlu juga untuk menyebarluaskan dari pengalaman atau ilmu yang kita dapatkan itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Bahwa kan kita tahu bahwa kalaunya di dunia ini kita diciptakan juga untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, supaya
menyebarluaskan dari ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Jadi di LDK ini kita bukan hanya sekadar memperdalam pemahaman ilmu agama, tetapi ada juga dari segi pemahaman ataupun kita mempelajari ilmu-ilmu sosialnya maupun kayak di akademiknya. Nah, seperti kan kalau setiap masuk LDK tuh pasti ada yang namanya kegiatan training orientasi pengurus, yang mana di situ kan ada beberapa materi tentang akademik yang bisa kita pakai untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti materi problem solving, manajemen, yang mana di situ kan memanajemen diri sendiri untuk bagaimana kita mengatur waktu dan juga bagaimana cara kita berorganisasi. Jadi bukan hanya sekadar dalam lingkup dalam pemahaman agama, tetapi ada juga dari segi akademiknya. Pengetahuan ulun, Islam itu dibanding dengan agama lainnya pun kurang lebih sama aja juga, terletaknya pada tanggung jawab setiap individu manusia. Tetapi kita di sini kan dalam Islam tuh ada juga orang yang kehendakan masuk Islam juga. Jadi bukan hanya karena sekedar lembaga dakwah khusus, tetapi kalau orang yang menyebarkan Islamnya itu bisa sampai paham ke yang pendengarnya. Jadi kita di sini tuh bukan hanya sekadar menyebarluaskan, tetapi kita harus menyampaikannya dengan kehati-hatian supaya orang itu bisa menerimanya dengan baik. Masya Allah Kak, ternyata banyak banget alasan kenapa sih mahasiswa itu disarankan untuk masuk ke LDK Nurul Fatah. Selain LDK Nurul Fatah ini tidak hanya mengajarkan tentang ilmu Islam, pembentukan karakter Islam, tetapi juga diajarkan bagaimana dari yang pian contoh tadi seperti problem solving, manajemen diri, dan lain-lainnya. LDK Nurul Fatah ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk andil dalam menyebarkan dakwah Islam. Karena dakwah itu bukan hanya sekadar menyampaikan, tapi bagaimana cara kita agar dakwah itu tersampaikan dengan baik dan penuh hati-hati. Terima kasih banyak Kak atas ilmu dan informasi kalian yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Mohon izin duluan Kak. Iya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah kita dengarkan nih penyampaian dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Akhwat. Itulah tadi penyampaian mengenai informasi dan ilmu-ilmu terkait LDK Nurul Fatah. Semoga kita yang sudah mendengarkan bisa menambah wawasan kepada diri kita terkait dengan cara-cara menyiarkan dakwah Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya di kemudian hari. Sekian dari saya Alia Rizky Maulidah selaku Ketua Akhwat Bidang Opini dan Syiar. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.